Kita ke informasi pertama pemirsa, PMI Jember kembali aktif produksi plasma konvalesen. Seiring meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan berbagai langkah antisipasi. PMI Jember juga telah menyiapkan mesin aparesis untuk mengambil plasma konvalesen dari penyintas COVID-19 guna memenuhi ketersediaan stok plasma konvalesen. Dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Jember hingga 16 Februari 2022, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 269 pasien, 130 pasien sembuh, dan 1 pasien meninggal dunia. Untuk mengetahui seperti apa ketersediaan plasma konvalesen di PMI Jember telah terhubung bersama kami Ketua PMI Jember Bapak Zainal Marzuki. Halo, selamat sore Pak Zainal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Zainal, saat ini Gakiper Sore tengah membahas di mana PMI Jember kembali aktif memproduksi plasma konvalesen. Jika bisa diinformasikan Pak Zainal, berapa stok plasma konvalesen yang saat ini tersedia di PMI Jember, Pak? Ya, jadi PMI sudah barang tentu sesuai tugas pokok fungsinya dengan perkembangan kenaikan pasien COVID Omicron, kita telah siap siaga menyediakan plasma konvalesen. Maka dari itu, tentu proses permintaan plasma ini harus melalui permintaan rumah sakit atau dokter yang memerintahkan yang menangani pasien tersebut. Dan pada intinya PMI tidak ada kata lain, selalu siap terhadap situasi dan keadaan untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Itu Mbak Ageng. Iya. Pak Zainal, untuk memproduksi plasma konvalesen membutuhkan alat yang bernama mesin aparesis. Di PMI Jember sendiri ada berapa alat aparesis ini sendiri Pak Zainal? Jadi alat aparesis saat ini tetap ada satu, itu yang dibeli secara kredit oleh PMI Kabupaten Jember. Memang pada masa pandemi COVID yang kemarin tahap gelombang 2, di saat Bupati akan berdonor plasma, juga berkeinginan ingin menambah membantu. Namun setelah itu kan COVID mereda. Saat ini COVID naik kembali dan PMI tentu dengan alat yang ada yang dibeli oleh PMI secara kredit itu, kita tidak ada alasan untuk tidak membantu dan menyiapkan diri. Bahkan pergerakan PMI tidak hanya di plasma, PMI sekarang sudah bergerak di sosialisasi prokes kepada seluruh masyarakat dan berbagi masker dan juga melaksanakan penyemprotan desinfektan. Sudah banyak yang kita semprot, institusi, ada gereja, ada kantor-kantor daripada lembaga-lembaga. Sudah banyak yang minta dan lingkungan masyarakat yang warganya terdampak juga mohon disemprot. Jadi kita pada intinya PMI sesuai tugas pokok membantu pemerintah untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Iya, Pak Zainal berbicara mengenai mesin aparesis ini sendiri, bahwa PMI Jember memiliki satu alat. Untuk di Kabupaten Jember sendiri, Pak Zainal, apakah hanya milik PMI saja Pak yang memiliki alat ini Pak? Ya, yang memiliki alat aparesis yang bisa digunakan ya untuk bisa memberikan layanan itu hanya PMI Jember. Namun di Rumah Sakit Dr. Subandi ada, cuman tentu kit-kitnya jauh lebih mahal daripada kit-kit yang digunakan di alat aparesisnya PMI. Sehingga kita sementara ini menggunakan satu yang ada di PMI dan milik PMI yang dibeli secara mandiri. Itu aja, nggak ada yang lain. Nah, tentu kalau ada Pak Bupati yang dulu mau membantu dan akan memberikan bantuan itu, tentu kami akan menerima dengan baik dan senang hati akan kita terima. Nah, tapi sehubungan saat ini baru ada satu ya, kita apa adanya dan kita jalankan. Bagi PMI tidak boleh mengeluh dan tidak melaksanakan, kita harus melaksanakan. Dan kemarin sudah ada permintaan plasma konvalesen, permintaan 4 kantong, jadi dari untuk 2 pasien dan 4 kantong. Tapi kami langsung siap, dan kami sudah menyiapkan pendonor yang tinggal on call bisa diambil. Jadi pendonor yang penyintas COVID, on call yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk plasma konvalesen. Itu yang jelas itu. Pak Zainal masih berbicara mengenai mesin aparesis ini Pak. Dalam sehari mesin ini dapat melayani berapa pendonor plasma Pak? Ya, alat aparesis yang kita miliki dalam 24 jam, kita dapat melayani 10 orang
untuk berdonor plasma konvalesen. Ya, dengan hanya tersedianya satu mesin aparesis ini, apakah menurut Pak Zainal bisa memenuhi ketersediaan plasma konvalesen khususnya di Kabupaten Jember, Pak? Ya, sementara ini insya Allah masih bisa mengcover kita ya. Ya, masih bisa mengcover sehingga mudah-mudahan tidak menambah membludak gitu ya. Tidak bertambah membludak daripada perkembangan serangan COVID kepada masyarakat di wilayah Jember utamanya. Ya. Karena PMI Jember tidak hanya memberi bantuan kepada masyarakat Jember aja, tentu kita juga di wilayah sekitar kita, mulai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso utamanya, Probolinggo, kota dan kabupaten, dan mungkin Lumajang. Jadi kita sharing di antara wilayah itu, kita harus membackup juga. Ya, sesuai yang disampaikan Pak Zainal tadi bahwa PMI Jember juga menyediakan calling plasma konvalesen ya Pak. Arti dari calling plasma konvalesen ini seperti apa sih Pak? Oh, jadi begini, para pendonor yang diharapkan bisa menyumbangkan plasmanya, itu kita sudah data. Jadi begitu perkembangan COVID meningkat begitu di daerah kita dan daerah wilayah tetangga kita langsung mendata warga yang sudah kena COVID, yang pernah kena COVID, itu sudah kita data. Dan insya Allah di data kita ada sekitar 100 orangan yang sudah ada. Gitu. Tinggal sewaktu-waktu diperlukan golongan darah apa, di plasma itu kita on call, kita kontak yang bersangkutan dan untuk bisa menyumbangkan donor plasmanya. Iya. Berbicara Itu. mengenai donor plasma konvalesen, seperti apa sih Pak proses bagi penyintas ini jika ingin mendonorkan plasma konvalesennya? Ya, tentu pertama dia memang pernah kena COVID dan dinyatakan sembuh setidaknya 14 hari. Setelah dinyatakan sembuh, dia sudah bisa berdonor. Atau sampai 1 bulan, dia sudah bisa berdonor. Tuh. Ya, Pak Zainal, mengingat perkembangan kasus COVID-19 varian Omikron ini semakin hari semakin tinggi, data per 16 Februari ini saja terkonfirmasi mencapai 269 pasien, Pak. Ini angka yang cukup sangat tinggi jika kita menyaksikan grafiknya. Pak Zainal bisa menghimbau masyarakat, Pak, untuk selalu waspada dan juga tetap menaati protokol kesehatan. Silakan, Pak Zainal. Baik. Ya, saya pertama akan menginfokan dulu cara yang tepat dan mudah untuk bisa bagi keluarga pasien atau pasien yang kena COVID untuk mendapatkan plasma. Jadi dia pasti untuk mendapatkan plasma, supaya nggak dibohongi berbagai pihak, dia harus dapat surat pengantar dari dokter atau rumah sakit yang merawat dan yang memerintahkan meminta plasma. Surat tersebut dibawa ke PMI dan insya Allah sudah akan bisa segera disiapkan untuk bisa diberikan. Gitu. Jadi jangan nggak ada surat, jangan hanya membaca di berita-berita, wah ada ini butuh tapi nggak ada surat pengantarnya. Karena plasma konvalesen atau darah maupun plasma ini dalam pengambilan di PMI harus membawa surat pengantar dari dokter atau dari rumah sakit yang menanganinya. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada itu kami tidak menangani secara perseorangan. Gitu loh. Ya. Yang kedua, tentu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jember, kita sudah panjang melewati masa COVID-19 dan pemerintah sudah mengupayakan segala macam usaha, namun COVID ini masih terus ada bergelombang. Selemah apapun, segampang apapun COVID ini, tetap yang paling penting kita waspada. Apabila Bapak, Ibu semua, saudara taat prokes, bisa menyelamatkan diri, baik itu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, bisa menyelamatkan diri. Tentu Anda harus bisa menjaga keluarganya. Yang berikut, apabila Anda sudah bisa menjaga dengan keluarganya, tentu Anda sekeluarga akan menjaga lingkungannya. Ayo kita dukung melawan COVID ini dengan mentaati prokes, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kita dukung semua program pemerintah, harus kita taati dan agar kita semua terselamatkan dari COVID-19 yang sekarang variannya adalah varian Omikron. Ya. Begitu Pak Ageng. Ya, Pak Zainal, seperti yang Pak Zainal sebutkan tadi, bahwa bagi pasien terpapar COVID-19 dapat meminta plasma konvalesen ini ke kantor PMI. Yang ditujukan di UDD PMI seperti itu, Pak Zainal? Ya, ditujukan ke UDD PMI Jalan Trikoyo. Jadi asal membawa pengantar dari dokter maupun rumah sakit yang menangani.
Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Ketua PMI Jember, Bapak Zainal Marzuki, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Zainal, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.